Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil amma ba'du. Taib, ayolah ikhwah, aina wasalna fi maddatil aqidah? Aina wasalna, sampai mana pelajaran akidahnya? Taib, iftahu kutubakum, buka semua bukunya ya. Sampai mana pelajaran akidahnya? Hah? Maulah. Sampai Ustaz sini. Antum duduk sini sampai Ustaz. Antum ada bukunya? Bawa kursi antum sini. Fi ay safhah am berapa? Hah? Sampai mana maulah? Apanya? Pelajaran akidahnya? Ada yang tahu? Sampai mana? Hah? Mana melanjut nih? Kalau nggak ada yang tahu. Ustaz Zainuddin qadarullah sakit ya? Apa namanya? Sedang dalam perjalanan atau sakit nggak tahu Ustaz. Yang pasti pelajaran ini Ustaz yang gantikan. Ustaz Marjono. Baik, sampai mana pelajarannya? Pelajaran akidahnya sampai mana udah? Nafis. Halaman 10. Betul itu? Halaman 10. Ya, yang ke-12 ya. As-su'al isnata asyar ya. Soal yang ke-12. Apakah dosa yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar? Sudah dari bukunya ya, dalam Quran surah Luqman ayat 13. Jelas. Ya bunayya, bismillahirrahmanirrahim. La bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang artinya coba baca Nafis artinya. Taib, apa makna menyekutukan Allah di sini? Menduakan. Hah? Menduakan. Menganggap bahwasanya ada yang lebih hebat sebanding gitu ya. Ada yang lebih hebat. Contoh kayak agama apa tuh? Yang Tuhannya banyak, banyak sekutu Tuhannya gitu. Satanik. Hindu ya, ada Trinitas ya, dewa apa itu? Ada 3 dewa itu kan? Nah itulah maksudnya menyekutukan dia. Misalnya ada 3 dewa, 3 Tuhan, sama gitu derajatnya gitu, sama kekuatannya, sampai ada dikisahkan mereka tuh bertengkar gitu kan, lucu kan? Kan nggak masuk akal. Jadi jangan sampai kita termasuk ya orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan makna di sini menyekutukan bukan cuman itu ya. Antum misalnya meminta sesuatu kepada yang tidak berhak dimintai gitu. Harusnya antum minta kepada Allah kan. Tahu-taunya karena udah kalut ya kan, banyak musibah, banyak masalah, tiba-tiba datang ke yang namanya orang pintar, dukun gitu. Dukun, menganggap bahwasanya dukun itu mampu mengetahui hal-hal gaib. Gak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah, ya kan? Jadi antum menganggap bahwasanya datang ke dukun gitu kan, minta sesuatu, minta hajat gitu. Nah, ini termasuk juga ke dosa yang besar, juga bagian dari pembatal keislaman. Jelas kalau antum datang ke dukun itu udah syirik akbar, itu jelas syirik akbar, syirik besar gitu. Menganggap bahwasanya ada yang lebih berhak dimintai ya selain Allah gitu, dukun. Memang sebagian dukun mungkin untuk mengelabui konsumennya gitu kan, dia pakai ayat-ayat Allah gitu.
Padahal cuman kedok gitu. Ada kan sebagian gitu kan, ustadz tapi berkedok dukun gitu, mengetahui al-ghaib bahwasanya nanti begini begitu gitu. Tak apalah, pokoknya dia sifatnya meramal dia. Jelas itu suatu hal yang syirik ya, nggak boleh. Jadi jangan sampai ketipu, walaupun dia berkedok ustadz pakai peci, entah dia berjenggot terus katanya dia tahu masalah gaib gitu kan. Besok turun hujan katanya. Oh enggak ya, kalau itu enggak, apa katanya misalnya ya, besok kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar gitu, hadiah yang besar umpamanya. Nah, dia tahu dari mana dia gitu kan? Jin. Nah, padahal jin itu katanya kan dalam hadis dia itu ketika apa namanya mencuri apa dari langit, itu paling tidak dia cuma dapat dari sekian banyak berita, dia cuma dapat satu gitu. Nah, baru disampaikannya ke dukun itu kan. Ya, satu yang benar itu dibungkus dengan retorika yang bagus kan, banyak kebohongan-kebohongan lagi di belakangnya gitu. Jadi sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Itulah termasuk syirik besar ya. Di antaranya tadi selain menganggap bahwasanya Tuhan itu mempunyai sekutu, syirik itu juga kita datang ke dukun, itu termasuk syirik ya, nggak boleh datang ke dukun. Jadi ikhwan, Ustadz ada beberapa orang kampung kan, orang-orang tua gitu masih percaya itu tentang dukun gitu. Katanya kan pakai ayat-ayat Quran katanya. Iya, walaupun sekalipun dia pakai Al-Quran, kalau dia bilang dia tahu bahwasanya yang ke depan itu kayak mana, misalnya ini hari Senin, dia tahu hari Rabu itu akan apa yang terjadi, jelas. Walaupun dia pakai Quran yang pakai ayat-ayat Allah, kan pakai hadis, tetap itu syirik gitu. Jadi jangan mau ditokoi. Kalau ada antum mendapati orang tua antum gitu, antum katakan itu termasuk syirik, Pak, nggak boleh. Yang tahu hal gaib itu cuman Allah yang tahu hal gaib. Sampai Rasulullah pun nggak tahu hal-hal gaib, kecuali ada diberitakan oleh Jibril, baru tahu dia, oh ini gitu. Kalau nggak, mana tahu Rasulullah. Jadi itu ya. Ini ada sabda dari Rasulullah SAW, su'ila ayyu dzanbi a'zam, ya, ditanya dosa apa yang paling besar. Rasulullah ditanya sama sahabat lah kan, dosa apa yang paling besar? Anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Ini termasuk syirik besar. Antum percaya dukun atau apa gitu kan, itu udahlah antum sekutukan Allah, bahwasanya ada yang lebih hebat dari Allah, jelas udah keluar dari Islam gitu. Itu termasuk dosa besar ya ikhwah, menyekutukan Allah. Apalagi makna menyekutukan Allah di sini? Apalagi kira-kira makna menyekutukan Allah di sini? Selain tadi menganggap Allah itu ada saingannya dan datangi dukun, apalagi yang termasuk menyekutukan Allah di sini? Tahu? Iya, apa maknanya? Selain Ustaz yang tadi katakan contohnya gitu kan. Ada yang tahu? Mau lo tahu? Sesajen, jelas ya. Ya, sesajen bisa, sesajen. Masih ada tuh di kalangan warga-warga kita tuh, masih ada orang misalnya kan, itu biasanya dia apa ya, di laut-laut ya gitu kan. Dia harus ada tuh sesajen, minimal setahun sekali dibuat apa, makan makanan gitu kan, di apa itu kan, talam itu, baru nanti di talam itu ditaruhnya di laut gitu untuk jin gitu kan, dengan menganggap bahwasanya nanti dapat berkah. Ini juga jelas syirik besar. Ngapain? Bagus untuk kita makan bersama kan makanannya, daripada dibuang ke laut kan, sayang kan, mubazir itu dibuang ke laut. Siapa yang makan kira-kira? Ikan makan pisang, makan nasi kan, enggak ya kan. Jadi mengada-ngada, jangan sampai kalau ada gitu antum mendapati di kalangan apa warga-warga antum kan,
kalangan rumah gitu kan, antum bilang aja ini perbuatan syirik gitu ya, ke abi lah, kalau nggak berani ke bapak-bapak itu bilang ke abi, bi ini syirik bi, katakan sama bapak itu ini nggak boleh bi gitu. Selain apa tadi, sesajen, apa lagi selain sesajen tadi, apa lagi kira-kira yang sedang antum dapati di kalangan masyarakat sini umpamanya, atau di rumah antum sendiri di kampung, ada yang tahu? Biasanya di apa itu banyak di daerah-daerah Tapsel, Tapteng, itu masih mistisnya masih kuat tuh biasanya. Ya Nafis, antum dari sana kan? Ya, di mana sering Tolak bala. Nah, itu aneh itu. Tapi kalau misalnya nanti kita bilang marah kan? Jelas marah orang itu. Jadi yaudahlah kita ingkari ya kan? Kita cuma bisa mengingkari. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di depannya, ya, yang pertama apa yang dilakukan? Yugoyir biyadihi, ya. Apa namanya? Diubah dengan tangannya gitu. Atau kalau nggak bisa, fa ilam yastati' bilisani, kalau nggak bisa dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan lisan ucapkan. Kalau mereka marah juga nggak bisa, ya udah ingkari di dalam hati. At'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ingkari, kita cuma bisa mengingkari nafis. Karena mereka kalau dibilangin pun toh nggak apa kan, nggak mau denger gitu, karena udah mungkin mengakar itu adat itu di kalangan mereka gitu. Lalu tawasul, tahu tawasul? Meminta-minta di kuburan gitu kepada orang mati. Ini banyak dilakukan oleh kaum apa kira-kira? Meminta-minta di kuburan gitu. Sama syekhnya ini udah meninggal, ya kan? Baru kuburannya dibuat rumah gitu kan, dipercantik. Terus dia datang ke situ, minta di sama syekhnya, minta misalnya diberkahi umur atau dipanjang minta anak gitu kan, minta rezeki. Nah, ini juga termasuk perbuatan syirik, ya, juga termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Jelas lah, dia minta sama orang yang udah mati, kan dungu kan. Coba lah antum, ya kan, ini udah meninggal dia kan orangnya, dia kan nggak bisa, kan dia udah berlepas diri dari kehidupan dunia gitu. Terus antum datang ke apa dia kan, ke kuburan dia, antum bilang, tolong saya minta ini, saya minta rezeki gitu kan bodoh kan, ya nggak, bodoh nggak itu? Orang mati dimintai gitu, itu udah kelewat tuh, akalnya tuh udah nggak tahu di mana, karena dia udah mati, udah nggak mampu lagi dia, bahkan untuk ngomong aja nggak bisa dia, masih minta lagi sama. Ada itu kaum apa namanya tuh, masih sama kita, masih satu iman, cuman mereka itu sudah melencengnya. Itu juga termasuk syirik akbar ya. Kaum tasawuf, tahu tasawuf, sufi itu sufi tahu. Nah itu mereka itu kayak gitu, tawasul ke kuburan gitu, minta sama orang yang udah mati, walaupun dia itu syekh atau orang yang dulunya fakih dalam ilmu agama, tapi dimintai gitu, dia udah mati dia, kan nggak masuk akal kan. Nah, baik ikhwan, ya sampai sini ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat antum ambil yang bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.